Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan, akhwat, hadirin hadirat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di pertemuan malam hari ini dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita mempelajari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Furaih Al-Bahlali yang judul aslinya adalah Al-Hadyu Nabawi fi Ta'amuli Ma'an Nas, petunjuk Nabi dalam hal interaksi sesama manusia, yang kita ringkas buku tersebut dan kita cetak sendiri untuk kebutuhan pengajian ini. Langsung saja sekarang kita akan lanjutkan di buku yang telah kita bagikan, yaitu di halaman 86, bab yang baru, bab 2.3, pembahasan tentang husnuzan kepada orang-orang yang bersalah, orang-orang yang dikatakan bersalah, ya, orang-orang yang dikatakan bersalah. Maka kita akan melihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan kita dalam ajaran beliau, dalam sunnah beliau. Pada asalnya kita berhusnuzan kepada seseorang. Kita ulangi lagi konteksnya. Kita sudah bahas 2 pertemuan yang lalu. Kullu bani Adam khata', ya, semua anak keturunan Adam, semua manusia itu mereka semuanya berbuat kesalahan. Kita semua pasti salah, istri kita pasti salah, suami kita pasti salah, bagi para akhwat. Kemudian anak kita salah, orang tua kita salah, guru kita salah, murid kita salah, semua orang. Semua peluang Anda, bagaimana Anda terhubung dalam hubungan sosial dengan manusia, pasti di sana orang-orang tersebut melakukan kesalahan. Maka di dalam bab 2 ini kita membahas hal tersebut, bagaimana kita menyikapinya. 2.1 sudah kita bahas tentang sikap taghaful, berpura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, orang salah, tidak perlu dibahas. Ya, ini yang pertama, meskipun di sana ada rinciannya yang sudah kita sampaikan. Yang kedua, apa yang kemarin 2.2 judulnya, menerima uzur orang yang berbuat salah. Kalau ada orang berbuat salah, dia menyampaikan uzurnya, memohon maaf, dia menjelaskan, maka sikap kita adalah kita menerimanya. Kita lihat sudah banyak contohnya bagaimana Nabi SAW ketika para sahabat berbuat salah, mereka menyampaikan uzur mereka, Nabi kemudian menerima uzur tersebut, tidak berpanjang-panjang. Sudah itu uzurnya, sudah selesai urusan. Nah, kita lihat sekarang 2.3 yang sudah kita singgung sebelumnya sedikit pada pertemuan sebelumnya, namun akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan kali ini, adalah ketika ada orang berbuat salah, nyata dia berbuat salah, maka dikedepankan kita untuk berhusnuzan. Bahasa Inggrisnya positive thinking, bahasa kitanya berbaik sangka. Kalau ada orang berbuat salah, kita ditekankan untuk berbaik sangka kepada orang tersebut. Kita lihat beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih di sini, hafizahullah taala. Di halaman 87 beliau membawakan surat An-Nur ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 12, "Laula idz sami'tumuhu dhanna al-mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin." Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat itu tidak berbaik sangka saja terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu, dan mereka berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Apa maksudnya ayat ini dibawakan sebagai pengantar di dalam bab ini? Maka untuk mengetahui hikmahnya apa, kita perlu mengetahui konteks dari ayat ini. Perlu kita ketahui, ikhwan dan akhwat, dimulai dari ayat 11 dalam surat An-Nur, 10 ayat ke depan, dari ayat 11 berarti sampai ayat 20, ini merupakan ayat yang khusus Allah turunkan
untuk membela kesucian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini diantara keutamaan Aisyah yang dibanggakan oleh Aisyah. Aisyah pernah bercerita, dia berbangga keutamaan atau keunggulan Aisyah dibandingkan istri-istri Nabi yang lainnya. Aisyah mengatakan, Allah menurunkan 10 ayat untuk membela diriku. Ini diantara keutamaan Aisyah. Nah, kenapa kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat untuk membela ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Maka itulah yang dikenal dengan kejadian apa namanya? Kejadiannya hadis ifki. Hadisul ifki. Yang tadi disebutkan dalam surat An-Nur, hadza ifk. Hadza ifk, ini adalah ifk. Diterjemahkan di sana bohong. Baik, sebelum kita melihat apa kisahnya, kita akan review sedikit saja ringkasannya apa yang terjadi kepada ibunda Aisyah. Yang di sana banyak sekali pelajaran tentang husnuzan. Ya, dua nas yang dibawakan nanti terkait dengan kisah ini, terkait dengan hadisul ifki. Namun sebelum kita bahas apa itu hadisul ifki, perlu kita ketahui ada 3 istilah yang berdekatan. Ada 3 istilah yang berdekatan, yang mirip-mirip, yang perlu kita bedakan. Ada 3 istilah. Yang pertama ghibah, yang kedua buhtan, yang ifk yang kedua, ifki yang kedua. Ya, yang pertama ghibah, yang kedua ifki, yang ketiga buhtan. Dan itu kalau dalam bahasa kitanya fitnah. Fitnah itu membuat-buat. Ya, tidak benar sama sekali. Dia berdusta untuk menuduh orang lain berbuat demikian. Ini namanya buhtan. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi melarang tentang ghibah, para sahabat bertanya, bagaimana kalau hal tersebut benar adanya wahai Rasulullah? Ya. Kata Nabi SAW, in sadaqa faqad irtadtabtu. Kalau berita itu benar, kamu sudah menggibah dia. Kalau kemudian kamu berdusta, fa in kadzaba faqad bahattahu. Kata Nabi SAW, kalau kamu berdusta, berarti kamu sudah berbuat buhtan terhadap orang ini. Nah, maka ini sedikit nomenklaturnya, istilahnya. Ada ghibah, ada ifki, lalu ada buhtan. Nah, yang terjadi pada ibunda Aisyah itu adalah hadisul ifki. Ifki. Apa kisahnya? Dalam secara ringkas ya, dalam sebuah peperangan, Nabi SAW, kebiasaan Nabi adalah mengundi istri-istri beliau. Nabi punya 9 istri, diundi dari 9 ini siapa yang akan dibawa dalam sebuah peperangan. Kalau Nabi bersafar, siapa yang akan dibawa? Maka pada suatu peperangan keluar nama ibunda Aisyah dalam undian, maka ikutlah ibunda Aisyah. Dalam perjalanan pulang, sudah selesai safar tersebut, perjalanan pulang ke kota Madinah, ibunda Aisyah punya kalung, ya, kalung yang berharga. Kalau saya tidak salah dari marjan, semacam, intinya batu mahal, batu berharga, jatuh. Maka ibunda Aisyah kemudian pulang, berbalik ya, beliau menunaikan hajat beliau, kembali ke kendaraan beliau. Lalu ketika sudah sampai di kendaraan beliau sadar kalungnya copot. Maka beliau kembali ke tempat mencari kalung beliau tadi, di mana tempat dicurigai jatuhnya. Nah, lihat ya, untuk para akhwat, kata ibunda Aisyah, orang-orang dulu, kata ibunda Aisyah, para muslimat di zaman dulu mereka makannya sedikit, sehingga badan mereka itu adalah badan yang ringan, bukan badan-badan yang gemuk. Makanya kata ibunda Aisyah, ketika kaum muslimin itu pulang ke kota Madinah, meninggalkan tempat tersebut, mereka tidak sadar ibunda Aisyah itu belum ada di dalam tandu. Ya, sekedup yang di atas onta itu. Jadi ada kayak semacam tendanya. Ya, nah, Nabi berjalan sendirian, ibunda Aisyah di atas kendaraan seperti itu, di atas onta ada tendanya. Nah, ibunda Aisyah naik di atas sana dalam perjalanan.
dijaga oleh para sahabat. Ya, dijaga oleh para sahabat, unta tersebut digiring oleh para sahabat, maka para sahabat tidak ada kecurigaan sama sekali. Ya, melihat gerak-geri untanya sama saja. Apa sebabnya kata Ibunda Aisyah? Karena dulu orang itu ringan-ringan. Ya, jadi maksudnya ada atau tidak Ibunda Aisyah, beban unta itu sama saja, kurang lebih saja. Ya, maka tidak terlalu mencolok. Berbeda kalau Ibunda Aisyah itu orang yang berat, maka terlihat gaya berjalan unta itu seperti ini kalau ada Ibunda Aisyah. Ketika tidak ada Ibunda Aisyah akan terlihat unta itu lebih plong misalnya. Nah, tapi tidak, Ibunda Aisyah dia ringan badan beliau, dan ini juga orang-orang zaman dulu seperti itu kata Ibunda Aisyah, makanya tidak ada yang curiga. Nah, akhirnya tertinggal Ibunda Aisyah, dia menunggu di sana di tempatnya. Dia berharap nanti pasukan kaum muslimin akan kembali menyusul mencari. Dan akhirnya Ibunda Aisyah tertidur di sana. Berjalan waktu sampai akhirnya lewat sahabat yang mulia Sofwan bin Mu'attal Az-Zakwani. Maka Sofwan dia tertinggal juga di belakang, pasukan perang juga, tentara juga ikut berjihad. Dia melihat Ibunda Aisyah. Ya, dia tahu ini adalah Ibunda Aisyah. Maka karena dia tahu ini Ibunda Aisyah, disebutkan oleh Aisyah, tidak ada percakapan sama sekali antara diriku dengan Sofwan. Nah, akhwan, demikian orang zaman dulu. Ya, Anda bisa bayangkan, Ibunda Aisyah itu menunggu di kesendirian, bahkan wallah alam sampai bermalam sepertinya karena sampai tertidur. Sampai akhirnya datang Sofwan senantiasa beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diulang-ulang oleh Sofwan seperti itu. Dan dia tahu ini Ibunda Aisyah. Kata Aisyah, kenapa Sofwan bisa tahu? Kata Aisyah, dulu sebelum turun ayat hijab, Sofwan pernah melihatku. Tahu. Ya, tahu Ibunda Aisyah. Ciri-ciri Ibunda Aisyah itu Sofwan itu tahu. Nah, setelah turun ayat hijab, para sahabat itu tidak tahu. Ya, para sahabat itu tidak tahu yang mana istri Nabi, dan ini kalaupun istri Nabi yang mana? Karena mereka pakai hijab dan mereka pakai cadar. Nanti kita baca kisah Sofiyah juga demikian. Tapi intinya Sofwan tahu ini Aisyah. Maka apa yang dilakukan oleh Sofwan? Sofwan turun dari kendaraannya, dia tundukkan unta di hadapan Ibunda Aisyah, tidak berbicara sepatah kata pun. Tidak berbicara sepatah kata pun, dipersilahkan naik sebagai isyarat untanya diturunkan. Ibunda Aisyah kemudian naik, kemudian unta tersebut dituntun, ditarik oleh Sofwan sampai akhirnya berhasil menyusul pasukan kaum muslimin. Dalam perjalanan tidak berbicara, mereka tidak berbincang-bincang satu patah kata pun. Namun Ibunda Aisyah mendengar kalimat Sofwan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Sofwan kaget, bagaimana mungkin Aisyah tertinggal di belakang. Maka ini ceritanya. Sampai akhirnya ketika berhasil menyusul pasukan kaum muslimin, di antaranya pemicu awalnya, pemantik hadis ifki ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik yang menghembuskan kabar bahwasanya Aisyah sudah berzina dengan Sofwan. Hadis ini menjadi semakin parah, isu ini semakin parah, terus bergulir di kota Madinah selama 1 bulan penuh. Apa sebabnya? Karena Ibunda Aisyah selama 1 bulan setelah kepulangan dari safar tersebut sakit selama 1 bulan dan tidak keluar rumah sama sekali selama 1 bulan namanya. Makanya selama 1 bulan tersebut terus pembicaraan ini bergulir. Bahkan para sahabat banyak mereka yang membenarkan hal tersebut, bahwasanya Aisyah sudah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal Az-Zakwani. Sampai hal tersebut setelah 1 bulan Ibunda Aisyah baru tahu ternyata dia difitnah selama ini. Ada hadis ifki itu, ketika dia pertama kali mengetahuinya, diriwayatkan Ibunda Aisyah menangis sepanjang malam. Betul-betul menangis tanpa berhenti sepanjang malam. Dia baru tahu. Ya, dia baru tahu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam, karena tidak turun wahyu, Nabi pun sempat ragu apa sebenarnya yang terjadi. Benar atau tidak Aisyah ini berzina? Benar atau tidak Aisyah ini berzina? Nabi sempat ragu, dan Allah
Ya, pemilik hikmah, Allah tidak turunkan pembelaan, Allah tidak turunkan wahyu selama itu. Nah, barulah kemudian setelah beberapa waktu Allah menurunkan wahyu tadi yang saya sebutkan 10 ayat dari ayat 11 sampai ayat 20 dari surat An-Nur, itu semua membela Ibunda Aisyah, membantah kabar burung yang beredar. Maka ayat tadi dalam surat An-Nur ayat 12 membela kehormatan Ibunda Aisyah. Sekali lagi kita baca kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Maka ini dia pelajarannya yang pertama, pelajaran utamanya dari ayat tadi, bahwasanya kita sebagai seorang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbaik sangka. Ketika Anda mendengar adanya kabar burung, adanya kabar jelek terkait saudara Anda, tentang saudara Anda sesama orang yang beriman, maka diperintahkan Anda untuk, kita semua untuk berhusnuzan. Diperintahkan kita semua untuk berhusnuzan, berbaik sangka. Pelajaran lainnya dari hadis ifki tadi kita baca langsung di halaman 84 yang menunjukkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berbaik sangka terhadap Ibunda Aisyah dan juga berbaik sangka terhadap Safwan. Kata Nabi SAW, beliau bersabda di hadapan para sahabat ketika itu, ya, berita ini luar biasa, ya, menjadi fitnah luar biasa, menjadi trending topik kalau zaman kita sekarang, menjadi trending topik di kota Madinah ketika itu, karena ini terkait keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi bersabda, "Man ya'ziruna min rajulin balagani adahu fi ahli baiti." Siapa yang dapat memberiku alasan tentang seseorang yang beritanya telah sampai kepadaku, bahwasanya dia telah mengganggu keluargaku. Tentang seorang laki-laki maksudnya adalah Safwan. Safwan ini dianggap telah mengganggu Ibunda Aisyah, yaitu mereka berdua berzina. Maka kata Nabi, siapa yang bisa memberikan alasan, memberikan penjelasan? Lihat, ini komentar Nabi SAW. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtu min ahli illa khairan. Tidak ada yang aku ketahui dari keluargaku kecuali kebaikan. Maksudnya Ibunda Aisyah yang diketahui oleh Nabi SAW selama ini baik, tidak ada problem. Walaqad zakaru rajulan, dan mereka juga menyebutkan tentang seorang laki-laki, yaitu Safwan tadi yang dituduh sebagai partner zinanya Ibunda Aisyah. Kata Nabi SAW, ma'alimtu alaihi illa khairan. Saya juga tahunya Safwan ini, saya tidak tahu kecuali yang baik saja terkait Safwan ini. Yang Nabi tahu, Safwan itu orangnya baik. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, yang saya tahu Ibunda Aisyah itu baik, yang saya tahu Safwan itu juga baik. Padahal ini sudah menjadi trending topik, ya. Kalau orang standarnya hanya kabar burung, standarnya adalah betapa banyak orang yang membicarakannya, ya, sebagian orang standarnya itu, ini kan sudah banyak yang membicarakan. Masa sih masih bohong seperti itu? Masa sih ini berita ini tidak benar? Kalau Nabi menjadikan standar seperti itu, maka Nabi akan percaya. Tapi lihat bagaimana husnuzonnya Nabi terhadap keluarga beliau. Beliau katakan, yang saya ketahui dari Aisyah itu baik, Safwan itu orangnya baik. Maka pelajarannya dari hal tersebut, pelajaran intinya adalah bagaimana Nabi mencontohkan, bahkan ketika tersebar kabar yang tidak baik, yang ini sudah mutawatir istilahnya, bukan mutawatir tapi sudah menjadi pembicaraan orang banyak, maka Nabi tetap mengedepankan sifat atau sikap husnuzan. Contoh berikutnya bagaimana husnuzannya Nabi alaihi salatu wasalam, atau bukan husnuzannya Nabi,
husnuzannya yang dikedepankan oleh para sahabat. Ya. Anda kalau mau cari besti, cari besti seperti Muaz bin Jabal ini. Bestinya Muaz bin Jabal dan Ka'ab bin Malik, maaf. Ya. Kita lihat apa yang terjadi ketika Nabi SAW bertanya tentang Ka'ab bin Malik yang tidak ikut pada perang Tabuk. Ya, kita sudah sering bahas perang Tabuk, perang yang berat. Terdapat banyak hikmah di sana. Di antara hikmahnya adalah bagaimana Ka'ab bin Malik tidak ikut perang, tidak punya alasan apa-apa, tinggal di kota Madinah. Dan ini perbuatan yang sangat fatal. Ya, Nabi mengajak berperang, kaum muslimin keluar dari kota Madinah, kita berjihad, tapi Ka'ab bin Malik tinggal. Dan maka ketika Nabi SAW bertanya, di mana Ka'ab? Saya tidak melihat Ka'ab bin Malik dalam safar kita ini. Maka kemudian ada salah seorang dari lelaki dari Bani Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, Ka'ab itu terhalang oleh pakaiannya, mantelnya, kain mantelnya, dan dia hanya melihat-lihat pakaiannya tersebut saja. Ini bahasa kiasan, maksudnya Ka'ab bin Malik itu ibarat orang yang punya baju baru, dia gantungkan baju barunya di rumahnya dan dia asik melihat baju barunya. Nabi mengajak pergi berperang, berjihad, dia tidak mau, dia asik melihat bajunya di rumah. Ini hanya kiasan, maksudnya Ka'ab bin Malik itu sudah terfitnah oleh dunia. Dia tidak mau meninggalkan kebunnya, dia tidak mau meninggalkan hartanya di kota Madinah. Ini yang disebutkan oleh Bani Salamah. Ya, tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal? Apa yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal? Betapa buruknya perkataanmu. Ya, Muaz bin Jabal, betapa buruknya perkataanmu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apapun tentang Ka'ab itu melainkan kebaikan saja. Ya. Tidak ada yang kami tahu dari Ka'ab itu kecuali kebaikan. Tidak pernah kami mendapati Ka'ab itu berbuat jelek. Dan bagaimana yang pertama tadi saya bilang, Muaz bin Jabal sahabatnya Ka'ab bin Malik, demikianlah sahabat sejati itu ya ikhwah. Ketika ada orang yang menjelekkan Anda, maka dia akan membela kehormatan Anda. Sebagaimana Muaz bin Jabal sampai dia bersumpah, demi Allah wahai Rasulullah, sahabatku itu orang yang baik. Saya tidak pernah mendapati sesuatu yang jelek pada dirinya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang menjadi pelajaran utama kita adalah bagaimana Muaz bin Jabal mengedepankan positive thinking tadi. Ya, mengedepankan positive thinking. Ya, yang ini juga diterima oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diriwayatkan dalam lanjutan hadis ini, hadis riwayat Bukhari, ketika mendengar jawaban dari Muaz bin Jabal, Nabi kemudian menerimanya. Nabi diam, tidak kemudian membahas lagi tentang Ka'ab bin Malik. Kemudian di halaman 90 ada sebuah perkataan dari Umar bin Khattab yang sudah saya kutipkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kata Umar bin Khattab, terjemahnya, jangan sekali-kali engkau mengira suatu ucapan yang terucap dari saudaramu seiman kecuali engkau senantiasa berprasangka baik kepadanya. Ya, terkadang perkataan saudara kita itu mungkin diihtimal, ada ihtimalnya. Ya, ada apa namanya? Ya, multi tafsir. Ya, bisa ditafsirkan demikian, bisa ditafsirkan demikian. Maka ketika kalimat saudara Anda sesama orang yang beriman itu bisa ditafsirkan dengan A, ditafsirkan dengan B, tafsir A adalah tafsir yang baik, tafsir B adalah tafsir yang jelek, maka wajib bagi Anda untuk memilih tafsir A. Kita giring perkataan-perkataan itu kepada kalimat yang positif. Ya. Demikian hukumnya pada asalnya terkait orang-orang yang beriman. Kemudian pelajaran yang berikutnya kita lihat di sana halaman 91, ada kisah yang menarik di sini yang ini menjadi prinsip bagi kita ya ikhwah dalam kita bermuamalah dengan orang-orang. Lihat. Nabi SAW berjalan hingga ketika sampai di sebuah bukit yang menjadikan mereka berjalan menurun.
Lalu tiba-tiba unta Nabi SAW berhenti dan menderu. Unta Nabi yang bernama Al-Qaswa. Maka orang-orang berkata, "Qum, ya, qumi, qum. Bangun, bangun wahai Al-Qaswa." Ya, bangun, bangun wahai Al-Qaswa. Namun kemudian Al-Qaswa, unta Nabi tetap menderum, tidak mau berdiri. Maka kemudian muncul semacam kalimat ejekan dari sebagian sahabat kepada unta Al-Qaswa. Mereka mengatakan, Al-Qaswa mogo, Al-Qaswa mogo. Ya, wallahu alam, saya tidak sempat mengecek teks aslinya kenapa diterjemahkan mogo, tapi intinya kalimatnya itu agak negatif. Nah, lihat bagaimana ikhwan, Nabi kemudian membela Al-Qaswa ini, padahal itu hewan. Bagaimana lagi dengan orang yang beriman? Lihat kata Nabi SAW, ma khala'at al-qaswa wa ma zaka laha bi khuluqin walakin habasaha habisul fil. Ya. Al-qaswa itu tidak mogok dan tidak biasanya dia seperti itu. Ini bukan kebiasaan dia. Akan tetapi dia saat ini sedang ditahan oleh zat yang menahan pasukan gajah, yaitu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa penulis membawakan hadis ini? Penulis kemudian membawakan penafsiran atau penjelasan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait hadis ini. Kata Ibnu Hajar, diperbolehkan bagi seseorang itu menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang dia ketahui dari kebiasaan seseorang. Meskipun ternyata setelah diteliti hasilnya itu memang tidak sesuai dengan kebiasaan dia. Jadi misalnya seperti ini, ya. Anda dikabari teman Anda si fulan berbuat jelek. Anda tidak bisa membuktikan. Anda belum punya waktu untuk membuktikan benar atau tidak. Maka sikap yang terpuji bagi Anda adalah Anda menghukumi orang ini berdasarkan kebiasaan dia selama ini. Kalau Anda tahunya dia baik selama ini, Anda katakan dia orang yang baik, tidak mungkin dia berbuat seperti itu. Maka diperbolehkan, bahkan ini sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Kita melihat seseorang itu berdasarkan kebiasaan dia. Ya, kita melihat seseorang itu berdasarkan kebiasaan dia. Itulah yang Nabi katakan ketika Al-Qaswa mogok, dicap negatif oleh sebagian sahabat. Kata Nabi, tidak, kebiasaannya Al-Qaswa itu seperti itu. Ya, kebiasaannya dia baik-baik saja, dia tidak mogok. Maka demikian juga kita terhadap saudara kita. Ketika dia sampai kabar tentang dia, sesuatu yang jelek, Anda katakan, yang saya tahu teman saya, guru saya itu selama ini orangnya baik. Saya belum pernah mendapati dia berbuat yang demikian. Meskipun nanti ada rincian terkait hal ini, ya. Tadi sudah saya sebutkan kata kuncinya, nanti kalau ada waktu kita tambahkan. Masalah husnuzan. Husnuzan itu berdasarkan kebiasaan, ikhwah. Memang ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan husnuzan, namun ada juga orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan husnuzan. Dilihat dari kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia itu baik, maka datang kabar tidak baik tentang dirinya, ini yang kita wajib husnuzan. Kebiasaan dia baik. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang memang kebiasaannya tidak baik, dia sudah terbukti dalam banyak kasus berdusta, dalam banyak kasus dia mencuri, dalam banyak kasus dia berbuat tidak baik, maka bagi orang seperti ini dia tidak berhak untuk mendapatkan husnuzan dari kita. Ya, perlu dirinci, ya, ini rinciannya. Secara ringkas seperti itu. Orang yang dia memang kebiasaannya adalah jelek, maka tidak berhak untuk mendapatkan husnuzan. Bahkan pada asalnya untuk orang-orang yang biasa berbuat jelek, yang kita berikan adalah suuzon, dalam rangka berhati-hati dari kejelekannya. Ya, orang-orang yang punya kebiasaan jelek, maka kita suuzon terhadap dirinya. Diketahui dari sepak terjang dia misalnya, biasa membuat kegaduhan, biasa memfitnah, biasa berbuat keji, maka pada asalnya kita terhadap orang seperti itu bersuuzon terhadap dirinya, dalam rangka berhati-hati dari kejelekannya. Itu diantara rincian terkait
husnuzan kepada sesama orang yang beriman. Ada rincian lainnya di sini yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, ada 2 poin yang harus kita perhatikan terkait husnuzan. Hendaknya di halaman 92, hendaknya seorang muslim itu menjaga dirinya dari setiap perkataan dan perbuatan yang mampu menimbulkan prasangka buruk orang lain terhadapnya. Jadi ini berlaku 2 sisi ya ikhwah. Sudah saya pernah sampaikan juga, kita ulangi lagi. Berlaku 2 sisi. Satu sisi kita tidak boleh suuzon terhadap orang, harus senantiasa berupaya husnuzan. Tapi bukan berarti dengan prinsip tersebut kita berbuat semaunya kita, berbuat hal-hal aneh, berbuat hal-hal yang mencurigakan dengan anggapan kan nanti saudara-saudara saya bakal berhusnuzan dengan saya. Tidak demikian. Kita harus berupaya menutup celah-celah agar jangan orang lain itu bersuuzon terhadap kita. Tutup semua celah. Ada banyak dalilnya. Di antara dalilnya, nah, kita lihat yang sudah sering saya sampaikan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda kepada 2 orang laki-laki yang bergegas tatkala melihat Rasulullah SAW bersama Safiyah binti Huyai, istri Nabi Safiyah. Nabi sedang berduaan di pintu masjid di malam hari bersama Safiyah. Maka ada 2 seorang sahabat Ansor melewati Nabi SAW yang sedang berduaan dengan perempuan ini yang adalah istri beliau, yang itu adalah istri beliau. 2 orang sahabat Ansor ini mempercepat langkahnya, seakan-akan ingin cepat meninggalkan Nabi, mempercepat langkahnya. Dan Nabi kemudian memanggil, kata Nabi SAW, ala rislikuma innaha Safiyah bintu Huyai. Berhenti kalian. Lihat, Nabi kemudian menjelaskan, ini itu istri saya, ini adalah istri saya Safiyah binti Huyai. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi perlu menjelaskan seperti itu? Karena tadi yang saya sampaikan, dulu para muslimah, para sahabiyah, mereka tertutup, berhijab, bercadar, ya, tidak terlihat wajahnya. Makanya Nabi perlu menjelaskan ini Safiyah. Seandainya wajah Safiyah terlihat, tentu Nabi tidak perlu menjelaskan. Ya, seandainya wajah Safiyah ini terlihat, tentu Nabi tidak perlu menjelaskan. Para sahabat tahu sudah langsung, oh ini istri Nabi Safiyah. Kalau para sahabat melihat wajahnya Safiyah, tapi Nabi menjelaskan, ini adalah istri saya Safiyah. Maka lihat apa reaksi sahabat Ansor. Kata sahabat Ansor, subhanallah ya Rasulullah. Kaget mereka, sampai Rasulullah SAW pun perlu menjelaskan perempuan ini adalah istri beliau. Maksudnya para sahabat Ansor itu pada awalnya mengira tidak perlu dijelaskan, tidak mungkin kami bersuuzon terhadapmu, tidak mungkin kami bersuuzon engkau berdua-duaan dengan seseorang yang bukan mahrammu, dan seterusnya. Tapi apa kemudian jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya yang namanya setan itu mengalir di dalam pembuluh darah manusia, di dalam aliran darah manusia. Wa inni khashitu ay yaghzifa fi qulubikuma syarran aw qala syai'an. Saya khawatir, kata Nabi SAW, sekiranya setan itu nanti akan membisik-bisiki di dalam hati kalian berdua. Maksudnya dibisik-bisiki apa? Nabi SAW tidak mau sampai 2 orang sahabat ini nanti bersuuzon kepada Nabi SAW karena dibisiki oleh setan. Lihat tuh tadi Muhammad berduaan dengan siapa? Bukan dengan mahramnya, di malam hari di pintu masjid. Nanti akan muncul prasangka-prasangka, negative thinking seperti itu. Makanya Nabi ingin menutup celah seperti itu. Kemudian Nabi jelaskan, innaha Safiyah, ini istriku Safiyah. Ya, sehingga sekali lagi pelajaran utamanya adalah hendaknya kita menjelaskan dan menutup celah suuzon. Namun di sisi lainnya, poin yang kedua yang harus kita perhatikan, perintah berhusnuzan terhadap orang lain bukan berarti seorang muslim itu menjadi lalai. Bahasa kitanya apa? Terlalu polos, terlalu bloko, ya. Terlalu polos seperti itu sehingga dia pun mudah ditipu, yang mana dia tidak menyadari dan tidak mengambil pelajaran. Tidak demikian, ya. Sama seperti sikap taghaful yang pernah saya sampaikan. Sebagian orang itu dia tidak melihat kesalahan orang lain, memang dia yang tidak peka.
Bukan sikap seperti ini yang terpuji. Ya. Sikap terpuji dari taghaful adalah dia tahu ini itu kesalahan, tapi dia pura-pura tidak lihat. Sebagian orang dia benar-benar tidak sensitif, tidak aware dengan kondisi di lingkungannya. Bukan seperti itu yang terpuji. Maka seperti itu juga dengan sikap husnuzan. Ya. Husnuzan itu bukan berarti kemudian kita itu orangnya terlalu polos, gampang ditipu, tidak. Tapi kita hati-hati, namun kita sengaja. Unsur kesengajaannya itulah yang kemudian menghasilkan pahalanya itu. Sengaja kemudian berhusnuzan. Nabi SAW bersabda, la yulda'ul mu'min min hujrin wahidin maratain, atau yulda'u, ya, bukan yulda'. Ya, la yulda'u, ya, salah itu. Ainnya diganti gha tambah titiknya. La yulda'ul mu'min min hujrin wahidin maratain. Kata Nabi SAW, seorang mukmin itu tidak akan terjatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Tidak akan ditipu dengan hal yang sama. Artinya hati-hati, tidak lalai, tidak gampang ditipu. Ini karakter seorang mukmin. Lalu kata Nabi SAW juga dalam hadis lainnya, lastu bil khabbi walal khabbun yakhda'uni. Walal khabbu yakhda'uni. Kata Nabi SAW, saya itu bukan seorang penipu, akan tetapi penipu juga tidak bisa menipu saya. Lihat, Nabi SAW itu bukan orang yang polos, yang gampang ditipu, meskipun beliau sengaja, maksudnya beliau orang yang terdepan dalam mempraktekkan sikap husnuzan tadi. Sehingga adanya sifat husnuzan tidak menurunkan kehati-hatian kita, tidak menurunkan kewaspadaan kita. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh penulis di sana, berprasangka buruk dengan adanya bukti-bukti atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada prasangka tersebut tidaklah terlarang dan tidak juga haram. Ya, kalau Anda memang punya bukti kuat, maka tidak kemudian sikap yang dianjurkan berhusnuzon, tidak. Anda punya bukti kuat, orang ini berbuat jelek, ya sudah, bersuuzon terhadap dia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qal hal amanukum alaihi illa kama amintum ala akhihi min qabl. Bagaimana mungkin saya mempercayakan Bunyamin kepadamu kecuali seperti apa yang telah kecuali seperti saya telah mempercayakan saudaranya yaitu Yusuf kepadamu dahulu. Ini perkataan bapaknya Yusuf, Yakub, kepada anak-anaknya. Ya, bagaimana untuk kedua kalinya bapaknya Yusuf tidak percaya lagi kepada saudara-saudaranya Yusuf untuk mempercayakan Bunyamin. Artinya untuk kedua kali dia tidak lagi berhusnuzan disebabkan dia sudah punya bukti kuat. Ya, ada indikasi kuat saudara-saudaranya ini berkhianat, tidak hati-hati. Demikian, wallahu alam. Kita lanjutkan ba'da isya untuk sesi tanya jawab insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan ke WhatsApp panitia. Ada satu pertanyaan yang masuk terkait kesalahan guru. Bagaimana menyikapi kesalahan guru? Yang pertama yang perlu kita ingat, satu sudah saya sampaikan, kalau Anda mencari guru yang tidak memiliki kesalahan, selama-lamanya Anda akan berada di bawah kebodohan, berada dalam kebodohan. Kalau Anda mencari guru baru mau belajar kalau guru tersebut tidak ada salahnya, ya, karena semua kita pasti bersalah, termasuk guru-guru kita pasti bersalah. Ini yang pertama yang perlu kita sadari. Yang kedua yang bisa saya jawab, saya tidak bisa menjawab semuanya yang ditanyakan di sini. Yang bisa saya jawab yang jelas adalah mengetahui aib orang, lebih-lebih aib seorang guru itu adalah fitnah. Fitnah dalam artian cobaan bagi kita semua. Anda ketika ditampakkan aib seseorang, lebih-lebih aib guru Anda sendiri, ini cobaan bagi diri Anda. Anda berhasil
meresponnya dengan baik ataukah tidak. Ini fitnah, hakikatnya adalah fitnah. Dan yang bisa saya sarankan adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Jama'ah, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kebiasaan para salaf, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka pergi belajar mereka bersedekah terlebih dahulu. Pergi belajar mereka bersedekah, sebelum datang kepada guru mereka bersedekah. Setelah mereka bersedekah, mereka berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakat ilmihi anni. Ya Allah, tolong tutup aib-aib guruku dari mataku, jangan tampakkan. Lihat, doanya para salaf seperti itu, tutup aibnya. Apa maksudnya? Mereka tahu guru ini pasti punya aib. Ya, guru pasti punya aib, pasti punya kesalahan. Sehingga mereka tidak meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku guru yang tidak punya aib. Tidak. Yang mereka minta adalah, ya Allah jangan tampakkan aib guruku di hadapanku. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakat ilmihi anni. Dan jangan kau biarkan keberkahan ilmu guruku pergi dari diriku. Meminta mendapatkan keberkahan ilmu guru pada dirinya sendiri. Ya, wallahu alam, saya hanya bisa menjawab sebatas itu. Ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tidak bisa saya jawab. Bagaimana menceritakan kebaikan seseorang namun orang tersebut tidak suka untuk diceritakan? Apakah hal itu termasuk ghibah? Tidak termasuk ghibah, ya. Tidak termasuk ghibah hal tersebut. Yang menceritakan kebaikan orang, kalau di belakang atau di depan dia, maka perlu dirinci, ya, orang ini aman atau tidak ketika dia diceritakan kebaikannya. Kalau kita tahu dia orang yang tidak gampang tidak senang dengan pujian, atau dia tidak gampang ria, tidak gampang maksudnya menyombongkan amalan dia, kita tahu orang ini insyaallah aman, tidak masalah kita memuji kebaikan orang tersebut, ya, karena dalam banyak hadis Nabi juga memuji orang, menyebutkan kebaikan orang di hadapannya. Namun terdapat ancaman-ancaman di mana seseorang, sudah pernah kita bahas di sini juga, ya. Nabi mengancam orang-orang yang memuji orang lain, bahayanya pujian. Nah, maka ini adalah pujian-pujian yang dikhawatirkan menjerumuskan orang ini terhadap perbuatan riya dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Ini kalau di hadapan orangnya. Adapun di belakang orangnya menyebutkan kebaikan, maka wallahu alam ini adalah kebaikan. Ya, ada sebuah kebaikan yang kita kerjakan, kita menyebutkan kebaikan orang lain namun di belakang dia, maka ini adalah sesuatu yang baik. Namun kembali lagi ke pertanyaannya, menyebutkan kebaikan seseorang namun dia tidak menyukainya, apakah itu termasuk ghibah? Wallahu alam, yang saya pahami dari pembahasan ghibah, hal tersebut tidak termasuk ghibah. Ada lagi, Zat? Habis? Baik, kita cukupkan demikian. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.